Halo, selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Bertemu kembali bersama saya di mata kuliah pengembangan situs web 1. Di minggu ke-11 ini kita akan belajar mengenai Bootstrap. Ya, Bootstrap ini merupakan sebuah framework CSS dan HTML. Nah, adapun agenda kita kali ini, kita akan belajar mengenai pengenalan dari Bootstrap itu sendiri. Kemudian ada beberapa framework nanti, ya, top 7 dari framework yang biasa digunakan. Kemudian ada structure, kemudian ada beberapa sejarah dan fitur-fitur yang akan digunakan di Bootstrap, ya. Di samping nanti kita akan belajar mengenai keuntungan dan kerugian kenapa kita harus menggunakan Bootstrap. Dan yang terakhir, teknik yang harus kalian pahami ketika menggunakan Bootstrap, yaitu Bootstrap Grid System. Nah, sebelum kita masuk ke konsep Bootstrap, ya, kalian harus paham dulu mengenai rancangan atau desain. Ya, itu adalah sebuah proses di mana kalian mengimplementasikan sebuah solusi, ya, yang dimana adalah cara yang efektif untuk mengintegrasikan sebuah fungsi, ya, kemudian context of use, ya, kegunaan dari fungsi tersebut, dan yang terakhir yang paling penting adalah penggunanya. Jadi setiap layout nanti yang akan kalian implementasikan atau setiap web page yang akan kalian desain, ya, harus berintegrasi dengan sebuah task, ya, atau solusi dari task. Kemudian fungsinya sesuai dengan target yang diinginkan, ya, kemudian sesuai dengan fungsi yang diharapkan oleh user itu sendiri. Nah, kita masuk ke introduction dari Bootstrap. Ya, Bootstrap itu adalah sebuah produk yang open source, sama seperti kita sudah belajar mengenai jQuery, Flexbox, ya. Nah, untuk Bootstrap ini sendiri, ya, Bootstrap sudah, ya, include dengan jQuery. Jadi ketika kita sudah belajar Bootstrap, sebenarnya di dalam Bootstrap ini sudah ada jQuery. Ya, nanti kita akan lihat perkembangan dari Bootstrap itu sendiri. Tapi sebelumnya, ya, ini sejarah dari Bootstrap itu, bahwa Bootstrap itu ditemukan oleh Mark Otto dan Jacob Thornton, ya, di mana mereka adalah pegawai dari Twitter, ya. Jadi dia yang mengembangkan Twitter, kemudian mereka melaunching Bootstrap ini pada Agustus 2011, ya, 2011. Kemudian mereka menamai Bootstrap ini dengan filosofi Rapid Development Prototypes, ya. Jadi kita dapat mengembangkan prototypes dengan cepat. Nah, Bootstrap ini paling banyak digunakan, ya, untuk mengembangkan sebuah prototype yang dimana dia di sini disebutkan responsif, ya, kemudian dia mobile first website, ya. Jadi kalau kita lihat sekarang, ya, kalian browsing dari HP kalian, ya, kebanyakan itu sudah terintegrasi dengan framework Bootstrap, ya. Nah, Bootstrap juga tergolong a powerful front-end framework yang dimana kita dapat meng-create atau menciptakan sebuah website dan aplikasi, ya, aplikasi berbasis website secara cepat dan lebih mudah pastinya, ya. Nah, di dalam Bootstrap itu sendiri, ya, originalnya sebenarnya adalah HTML dan CSS, ya, di mana nanti kita bisa, ya, membuat template-template untuk tipografi, form, button, navigasi, dan interface komponen lainnya, ya. Nanti kita akan lihat. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, ya, slogan dari Bootstrap juga disebutkan dia design for everyone and everywhere, ya, dimanapun. Dan Bootstrap itu merupakan, ya, tadi saya sebutkan front-end web development faster and easier, ya, lebih cepat dan lebih mudah, ya. Lebih mudahnya nanti seperti apa kalian akan tahu, ya. Nah, Bootstrap itu dia menggunakan Sass untuk preprosesornya, ya. Untuk preprosesor dari CSS-nya dia menggunakan Sass dan Less, ya. Ini merupakan kedua komponen ini merupakan komponen yang sangat populer untuk CSS preprosesornya, ya. Kemudian disebutkan di sini juga dia, ya, fiturnya adalah One Framework
every device, ya. Seperti yang kita sudah pelajari, responsive web design, ya, ini termasuk dari Bootstrap, termasuk ya sebuah framework yang dapat menghasilkan responsive web design. Kemudian banyak fitur-fitur yang nanti dapat kita lihat satu persatu. Nah, bisa kita lihat statistik penggunaan dari Bootstrap. Ya, kalau kita bahas dari 2 tahun yang lalu itu masih ini di bawah 20%, sekarang sudah meningkat sampai 26%. Ya. Nah, untuk setiap website itu sampai 21,4%. Ya, ini kita bisa lihat dari 1 November 2019 sampai 1 November ya 2020. Ya, dia bukan signifikan juga ya, tapi setidaknya meningkat ya. Dapat kita bisa lihat di sini sampai 21,4%. Ya, ini update dari 15 November 2020. Nah, jika kita lihat ada 7 ya framework yang biasa digunakan ya untuk mengembangkan sebuah web design. Ya, kebanyakan itu menggunakan ya Twitter Bootstrap. Makanya kita saat ini akan belajar mengenai Bootstrap ya. Bootstrap itu juga dikenal dengan Twitter Bootstrap ya, jangan salah. Nah, struktur dari Bootstrap itu sendiri, kalau misalnya kalian buka websitenya, ya, kita akan lihat ada Bootstrap, kemudian ada CSS, JavaScript, dan font. Ya. Nah, untuk pemula mungkin ini tidak perlu semua yang kita gunakan ya. Untuk pemula biasanya kita hanya menggunakan min-minnya saja ya. Bootstrap min CSS, Bootstrap min JS, ini mungkin butuh semua karena ini adalah font type-nya ya. Yang dimana di sini font itu ya dari glib icons ya, ini include dari Bootstrap-nya itu sendiri ya, tergantung nanti dari tema yang akan digunakan. Nah, sejarah dari Bootstrap itu sendiri ya bisa kita lihat, ini tadi dirilis Agustus 2011 ya, perkembangannya itu sangat signifikan kalau kalian perhatikan ya. Sampai saat ini sudah ada versi yang ke-5 ya, tapi nanti kita akan hanya menggunakan ke versi yang 4 saja. Nah, untuk fitur-fitur dari versi yang keempat bisa kita lihat ya. Ada Common CSS untuk tipografi, code, grid system, tabel, form, dan button. Komponen-komponen ya, ini komponen untuk user interface bisa kita manfaatkan ya. Sama seperti yang di jQuery yang sudah kita pelajari, tapi ini lebih banyak lagi fitur-fiturnya ya, seperti navigasi bar, breadcrumbs ya. Kemudian pagination, ada pager, labels, ada jumbotron juga ya. Nah, untuk JavaScript komponen ya termasuk untuk animasi ya, drop down menu, tooltips ya. Kemudian ada modals, kemudian ada carousel juga ya. Kemudian ada beberapa fungsi basic untuk utilities ya. Nah, kenapa kita harus menggunakan Bootstrap ya? Tujuan salah satunya adalah ya kecepatan dari pengembangan. Yaitu dibilang tadi faster ya. Untuk dalam pengembangan kita hanya perlu panggil ya apa yang mau kita implementasikan seperti itu. Kemudian dia juga sudah responsif ya. Dapat di-deploy ke beberapa device juga karena dia menggunakan ya grid system ya, sehingga mudah diatur. Kemudian konsisten ya, dapat digunakan di banyak browser. Kemudian customize, kemudian support ya, disupport oleh community-nya karena ini tadi free ya, banyak pengembang-pengembang atau developer yang mengembangkan Bootstrap sehingga kita bisa lihat signifikan perkembangannya sampai saat ini sudah versi 5. Kemudian ada beberapa tema-tema nanti yang dapat kita gunakan juga ya. Nah, keuntungannya pasti yang pertama adalah ya, tadi dia cepat, pasti akan save time ya. Waktu kita lebih hemat karena kita sudah kita dapat ngerjain yang lain nanti ya, tanpa harus membuat source code yang sangat panjang. Kemudian responsif ya, ini hampir sama seperti kenapa kita harus menggunakan tadi sebenarnya ya. Nah, kerugiannya tadi, keuntungan kita sudah bahas, kenapa kita harus menggunakan sudah kita bahas. Tapi kerugiannya adalah di sini kita perhatikan ya, nanti kalian akan banyak menggunakan tag div ya. Jadi tolong dipahami div, penggunaan layer
Ini akan banyak nanti kalian gunakan ketika kita mengembangkan implementasi dengan menggunakan Bootstrap. Ya. Berikutnya adalah rely on classes ya extensively. Ya, karena tadi dia adalah CSS ya. Dia menggunakan classes untuk pemanggilan setiap fitur-fitur yang mau kita extend ya, atau kita mau gunakan gitu ya. Kemudian source code ya, itu agak lebih kompleks, dimana tadi kita panggil ya, CSS-nya kita panggil. Kemudian larger CSS and JS file can cause some loading lag time. Ya, karena di sini tadi dia menggunakan CSS, JavaScript ya, ada beberapa tadi banyak, tapi sebenarnya ini tidak terlalu bermasalah kalau kita hanya menggunakan yang min-nya saja ya, yang minimalisnya. Kemudian popularity means a lot of sites are using it. Ini nggak masalah sebenarnya, karena dia memang sangat populer, banyak digunakan ya. Nah, komponen-komponen dari Bootstrap itu sendiri ada grid system ya, yang terdiri dari kolom dan row ya. Kemudian ada tipografi, penggunaan heading dan body element ya. Nanti juga akan ada glib icons ya, untuk icon-icon yang nanti kita gunakan bisa. Kemudian ada navigasi ya. Navigasi juga di sini bersifat responsif navigasi ya. Jadi kalau misalnya kita arahkan kita scroll ke bawah, navigasinya bisa tetap di atas ataupun mungkin di bawah ya, tergantung pengaturan dari layout website kita. Kemudian ada image juga ya, dia responsif. Kemudian dia menggunakan classes tadi ya, ada juga menggunakan responsive utilities. Ada beberapa, nanti kita bisa lihat utilities yang dapat kita gunakan. Nah, untuk JavaScript ada beberapa hal nanti yang dapat membantu kita ya, ada carousel, tooltips, modal, dan alert. Nah, bagaimana cara menggunakannya ya? Cara menggunakannya gampang ya. Seperti yang pertama di sini, ini kita download dulu tadi Bootstrap min-nya ke lokal, atau langsung kita panggil dari alamat link yang ada di sini. Ini untuk versi 3. Kalian nanti bisa menggunakan versi 4 ya. Kalian bisa lihat di websitenya, kalian download yang untuk yang versi yang 4. Nah, untuk jQuery sebenarnya ini sudah terextend dari Bootstrap-nya, jadi sebenarnya tidak perlu digunakan juga ya. Itu untuk cara penggunaannya. Kita masuk ke teori untuk Bootstrap Grid System. Nah, perhatikan di sini grid system untuk Bootstrap itu hanya diizinkan 12 kolom ya, untuk satu web pages. Ya, itu akan dibagi menjadi 12 kolom. Kemudian jikalau kita mau, ini sebenarnya tergantung dari desain layout kita ya. Nah, untuk Bootstrap Grid System itu bersifat responsif ya, kolomnya nanti akan secara otomatis diatur tergantung dari screen size-nya ya. Nah, easy to use grid system untuk menciptakan row dan kolom ya, untuk kontennya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya. Jadi kalau satu page itu akan dibagi menjadi 12 kolom. Perhatikan di sini ya, tergantung dari layout kalian. Kalau misalnya kalian mau lebar, kalian bisa bagi ya. Ini contohnya, kalian pakai di sini agak lebih lebar, kalian gunakan 8, di sini 4 gitu. Ya, kalau mau sama rata 4 ya. Atau mau bagi 2 saja 6 gitu ya. Itu yang dimaksud tadi. Di sini ya. Kita dapat menciptakan kolom yang lebih besar dibanding kolom yang lain gitu ya. Tergantung dari desain layout yang kalian mau implementasikan. Nah, untuk grid classes ya, dibagi menjadi 4 bagian. Ya, tergantung dari device-nya. Untuk fonts sendiri dia tergolong ke extra small ya, yang lebih kecil dari 768 pixel. Kemudian untuk tablet ya, itu small ya, range-nya dari 768 sampai 991 pixel. Sedangkan untuk desktop ya, biasanya ini laptop ya, ini medium ya, yang terdiri dari 992 pixel sampai 1199 pixel. Dan yang terakhir itu large desktop yang tipe wide ya, lebih besar dari 1200 pixel ya, atau large di sini. Nah, untuk opsi penggunaan dari sistem tadi, grid system tadi, bisa kita lihat di sini ya. Untuk kelas-kelas prefix penggunaannya ya, ketika kita panggil kita dapat menggunakan ini ya, kolom access, SM, medium, dan
large, tergantung dari device mana yang kita inginkan. Sampai di sini paham ya? Nah, basic penggunaan dari struktur grid ya. Pertama sekali kita harus menggunakan container, kelas container. Ya. Kemudian di dalam container kita bisa define row dan kolomnya. Ya. Di sini row, kemudian kita bisa atur beberapa kolom di dalamnya. Ya, kemudian ada row lagi. Ya, ini berarti container lainnya. Ya, ini yang tadi disebutkan heavy div ya, karena kita nanti banyak menggunakan div di sini ya. Nah, jikalau kita buat bintang berarti dia akan mengatur sendiri. Ya, berarti ini 66 gitu ya. Karena tadi sebuah grid system itu dibagi menjadi 12 kolom, sehingga di sini kita asumsikan dia 6 kolom. Ya. Nah, ini aturannya bagaimana sebuah bootstrap grid system bekerja. Ya, di sini sebutkan ya. Pastinya harus di dalam container classes yang ada di div. Kemudian kita atur horizontal group kolomnya. Ya, ini yang berada di dalam row. Ya, perhatikan. Ya, kemudian nanti konten itu harus di dalam kolom ya, karena di sini only columns may be the immediate children of row. Ya, karena di dalam row ada kolom-kolom. Ya. Nah, untuk grid classes ya, kita bisa mengatur row-nya dan kolomnya ya, sesuai dengan device yang ditentukan tadi ya. Nah, kemudian kita bisa mengatur padding-paddingnya juga ya, untuk masing-masing kolom dan row ya. Kemudian grid column ya dapat kita tentukan ya secara bisa dibilang menggunakan bintang tadi atau langsung ya. Kita bagi sesuai yang kita inginkan, angka yang kita inginkan. Nah, untuk media query ya, di sini disebutkan sebenarnya ini aturan penggunaan CSS-nya di dalam Bootstrap, yang dimana nanti kita bisa mengatur ya content base-nya untuk view port size-nya. Ya, ini tergantung tadi juga ya. Jadi ada media, min, wide, screen, ya, small, kemudian min, ya ini untuk tablet, kemudian untuk desktop dan untuk large desktop ya. Nah, contoh penggunaan ya. Nah, untuk menampilkan ya hello world seperti ini ya, kita bisa ya, tadi pertama sekali harus menggunakan kontainer pastinya. Ya, kemudian ada hello world. Ya, kemudian ada row di dalamnya, yang di dalam row ada kolom ya. Ini ada 2 kolom. Ya. Kita bagi dia MD6, MD6. Nah, untuk stylenya bisa kita atur lagi, customize sesuai dengan keinginan kita. Ya, kalian bisa buat stylenya, backgroundnya seperti apa. Kemudian kita bisa atur box shadow-nya. Ya. Kemudian ini teks-teksnya gitu ya. Maka nampillah seperti ini. Nah, ini step by stepnya bisa kalian ikuti nanti ya. Seperti yang saya jelaskan, pertama sekali jangan lupa ya gunakan div class container ya, karena ini nanti yang akan secara otomatis mengatur responsive web design kalian ya. Nah, kemudian nanti pastikan bahwa di dalam div-nya ada div class row dan div class column ya. Kolomnya nanti yang kalian akan bagi menjadi beberapa bagian ya. Intinya adalah 12 kolom yang ada ya. Kalau mau berbagi 2 berarti 6 dan 6 gitu ya. Nah, tools untuk penggunaan Bootstrap nanti bisa kalian lihat ya. Ketika misalnya kita atur ya. Ini asumsi dia menggunakan device iPhone 4 ya. Jadi dia akan mengatur ya sebuah website itu dibuka kalau misalnya di handphone, device handphone seperti apa. Ini kalau misalnya ini di tablet gitu ya, maka dia akan tampil ya. Perhatikan di sini bedanya apa ya. Ini ada navigasinya ya, langsung tampil kalau misalnya dia landscape ya. Kalau portrait di dalam handphone ya, navigasinya akan berbentuk list seperti ini ya. Nah, untuk Chrome bisa kita gunakan seperti ini ya.
Firefox juga bisa, tapi tidak untuk Internet Explorer ya. Nah, ini 2 tahun yang lalu ya. Ini 2 tahun lalu perkembangan dari Bootstrap 3 dan Bootstrap 4 ya. Sekarang ini sudah sebenarnya yang stabil ya, bukan yang alpha. Perkembangannya dia lebih modern grid sistemnya. Kemudian dia juga support Flexbox mode ya. Kemudian ada form resist dramatic improve dan juga new system dari font. Sedangkan untuk yang versi 5 sekarang yang saya sebutkan tadi ya, untuk jQuery dia tidak support lagi. Dia sudah melepaskan jQuery. Kemudian dia tidak support Internet Explorer 10 dan 11. Dan kelebihannya ada di custom CSS properties dan utilities API. Nanti kalian bisa explore sendiri. Ya, jadi ini mungkin yang terakhir ya, teori dari Bootstrap yang mau saya sampaikan. Ya, content is like water. Ya, perhatikan di sini bahwa ketika kita diberi banyak ilmu ya, yang pastinya kita akan selalu terisi gitu ya. You put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. And then if you put in a teatop, it becomes the teatop. Jadi dia akan tetap menjadi ya bagian dari device tersebut. Itu yang dimaksud dengan content is like the water. Ya, jadi kalau kalian mau membuat sebuah atau mengembangkan sebuah website yang dinamis, ya, jadilah seperti teori dari water yang ada di sini. Ya, nah di sini mungkin terakhir, ya, once you know something, you becomes conscious of it, you have power of it, and you own it, and you are in control. Ya, dalam artian ketika kita sudah belajar sesuatu, ya kita jadi sadar nih. Kita sadar bahwa kita dapat ya menguasainya, ya dapat segera ya mengembangkannya dan mengimplementasikannya. Saya harapkan kalian mempunyai semangat yang tetap sama seperti kalian di awal minggu pertama, ya. Nah, untuk mungkin saya akan demokan satu bagian kecil, ya. Nah, mungkin kalian bisa lihat di sini ya. Perhatikan di sini, ini sebuah source code yang sudah saya modifikasi untuk Wix 11, ya, yang menampilkan sebuah halaman beranda yang berisikan nanti tampilan seperti ini, ya. Nah, kalian bisa lihat ya. Di sini ada navigasi, ya. Kemudian ada di sini Jumbotron, ya. Di sini ada penggunaan grid sistemnya, ya. Nah, untuk penggunaan ini nanti kita bisa ikuti dan pelajari ya di video berikutnya. Nanti saya akan berikan videonya, kalian akan coba ikuti sesuai dengan video yang sudah diberikan. Ya, yang pastinya sangat mudah ya, karena nanti semua yang kita ikuti berasal dari ya dokumentasi Bootstrap yang ada, ya. Di sini untuk pertama sekali mungkin bisa kalian perhatikan ya, sama seperti trik jQuery yang sudah saya ajarkan sebelumnya ya. Untuk pertama sekali kalian bisa copy saja file ini ya. Ya, copy, kemudian pindahkan ke dalam HTML kalian. Ya, misalnya asumsi kita hapus saja dulu ya. Nah, tampilannya seperti apa? Mungkin bisa kita lihat ya, tampilannya seperti ini, Hello World biasa. Ya. Nah, ketika kita mau misalnya mau mengembangkan dia ke komponen ya. Jangan lupa klik komponen. Nah, kita mau buat navigasi seperti tadi. Ya, di sini ada navigasi, kita lihat contoh-contohnya. Ya. Kalau kalian ingin mengembangkan seperti ini, kalian kopikan saja. Ya, copy. Kemudian kita masuk ke ya. Coba langsung
kalian pastekan saja. Ya, asumsi kita tidak butuhkan dulu ini ya. Kita bodinya aja kita pakai. Kemudian kita buat navigasi yang kita copy tadi. Ya, perhatikan. Di sini kita copy sesuai yang tadi. Maka tampilannya akan berubah seperti yang ada di dokumentasi ini, ya. Jadi hampir sama persis seperti yang di dokumentasinya. Ya. Nah, ketika misalnya kita ingin merubah warnanya, kita bisa sesuaikan ya. Kita mau warna apa saja, ini ada dokumentasinya. Jadi jangan takut. Nah, di sini ya. Ketika misalnya kita mau dia dark, ya kita copy saja yang dark. Ya, kita copy, kemudian kita pastekan ke editor kita. Ya, cari tadi navigasinya. Ya, ini tadi ya. Navigasi bar, light, kemudian kita mau ganti jadi dark, ya. Untuk tampilannya ya akan berubah nanti menjadi dark. Ya, jadi begitu seterusnya, nanti kalian ikuti. Ya, sebenarnya ini sudah dibantu dengan tadi Bootstrap tadi. Jadi kita tinggal sesuaikan sesuai dengan rancangan yang ingin kita implementasikan. Ya, sampai di sini perkuliahan kita di week 11. Ya, semoga kalian tetap semangat dan tetap ya berlatih dan berlatih. Selamat pagi semua, selamat belajar.